Selamat datang di channel Bright. Kembali saya akan bahas pelajaran fisika untuk bab dinamika partikel. Kali ini saya akan membahas soal tentang 3 buah balok yang terhubung satu sama lain dengan tali. Kemudian ketiga balok ini ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton, di mana massa masing-masing balok dari kiri ke kanan berturut-turut adalah 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Ketiga balok ini berada di atas bidang datar yang merupakan sebuah permukaan yang kasar dengan koefisien gesek kinetik sebesar 0,3. Lalu pertanyaannya adalah berapakah percepatannya dan berapakah tegangan talinya? Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, percepatannya. Tentu di sini kita kembali menggunakan rumus hukum Newton yang kedua tentang gerak, di mana nilai dari resultan gaya adalah sama dengan jumlah massanya dikali dengan percepatannya, karena di sini mereka bergerak bersama-sama sehingga antara A1, A2, dan A3 itu sama. Jadi kita sebut saja A, seperti itu. Oke, nah pertama kita di sini harus mengidentifikasi dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada masing-masing balok, kemudian kita tentukan nilainya berapa dan arahnya kemana. Nah, di sini tentunya ada gaya dalam arah vertikal maupun gaya dalam arah horizontal. Jadi, seperti biasa, kita akan gambarkan diagram benda bebasnya. Kita sebut misalkan untuk balok yang kiri, katakanlah balok 1, yang tengah balok 2, dan kita beri nama untuk yang kanan itu sebagai balok ketiga agar mudah, atau adik-adik bebas memberi nama A, B, C, terserah ya, whatever. Kita mulai dari yang balok pertama dulu. Kita akan membuat diagram benda bebas untuk balok yang pertama. Oke. Jadi di sini ada M1 yang besarnya berapa tadi? M1 besarnya adalah 2 kg. Kemudian tadi M2 berapa? M2 besarnya 3 kg. Lalu ada M3 yang besarnya 4 kg. Dan kita punya data tentang kekasaran permukaan atau koefisien gesek kinetik yang sebesar 0,3. Dari data ini kita tahu bahwa si bendanya bergerak. Ya, karena koefisien gesek kinetik hanya untuk benda yang bergerak. Kalau dia diam, maka koefisien gesek statik yang dipakai. Baik, ini balok pertama. Untuk balok pertama ini, pertama tentunya dia mengalami gaya berat ke bawah sebesar apa? Sebesar berapa? Sebesar M1 dikali dengan G. M1-nya 2, G-nya 10, jadi 20 Newton. Seperti itu. Kemudian ke atas tentunya ada gaya normal. Jadi si balok ini karena dia punya berat yang arahnya ke bawah, sehingga dia menekan lantai atau menekan permukaan, menekan si bidang datar tersebut. Nah, itu sebagai gaya aksi, dan sebagai gaya reaksinya anggaplah seperti itulah ya. Si lantainya memberikan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Karena bidangnya datar, maka otomatis gaya normalnya ke atas ya, karena gaya normal itu harus tegak lurus bidang ya. Tegak lurus dari horizontal adalah vertikal, dan arahnya keluar ke atas, bukan menembus ke dalam. Nah, di sini tentunya si baloknya itu ketiganya bergerak dalam arah horizontal.
mereka tidak bergerak dalam arah vertikal. Karena dalam arah vertikal tidak bergerak, maka resultan gaya dalam arah vertikal bisa kita pastikan besarnya adalah 0. Itulah sebabnya gaya normal pun harus 20 Newton juga, ya. Nah, di sini kan dengan besarnya gaya normal yang sebesar 20 Newton ke atas dan gaya berat yang besarnya 20 Newton ke bawah, sehingga si baloknya dalam arah vertikal berada dalam kesetimbangan. Setimbang statis karena dia diam. Oke, seperti itu. Tentunya dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan dengan mudah nilai gaya normal untuk balok yang kedua maupun balok yang ketiga. 1, 2, 3. Cuman berbeda angka saja, ya. Caranya sama persis. Jadi dengan demikian, kita juga tahu bahwa balok kedua ini kebetulan besarnya gaya normal pada balok yang dari sini sama dengan gaya beratnya, karena tidak ada gaya-gaya maupun komponen gaya dalam arah vertikal, ya, dan si bidangnya datar, tidak miring. Kalau bidangnya miring atau misalkan ada komponen gaya yang dalam arah vertikal, tentu nanti nilainya akan berbeda, ya. Kalau di sini kan tidak ada, jadi sama dengan beratnya. Nah, beratnya balok kedua tentunya 30 Newton, dan untuk balok yang ketiga beratnya adalah 40 Newton. Kira-kira seperti itu, ya. Lantas, untuk apa kita menghitung besarnya gaya normal ini? Nah, besarnya gaya normal ini digunakan untuk menghitung besarnya gaya gesek. Karena memang ada relasi, ya. Ada hubungan, ada kesebandingan antara gaya gesek dengan gaya normal. Jadi gaya gesek itu sebanding atau berbanding lurus dengan gaya normal. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan tulis di sebelah sini. Nah, di sini kita punya informasi atau punya data mengenai kekasaran permukaan, ya. Semakin kasar permukaannya, gaya geseknya semakin besar. Atau koefisien gesek kinetiknya semakin besar. Nah, jadi besarnya gaya gesek kinetik itu sama dengan koefisien gesek kinetik kemudian dikali dengan gaya normal. Seperti itu. Nah, itu sebabnya kita harus menghitung gaya normal terlebih dahulu, ya. Oke, dari sini kita dapatkan kalau begitu gaya gesek kinetik untuk balok pertama adalah koefisien gesek kinetik untuk koefisien gesek kinetiknya ini sama semuanya karena berada di permukaan yang sama, 0,3 dikali dengan gaya normal untuk balok pertama. Berapa tadi? Tadi gaya normalnya adalah 20. Ya. Kebetulan sama dengan gaya beratnya. Kebetulan loh, ya, tidak selalu seperti ini. Jadi ini untuk kasus seperti ini aja, kasuistik, tidak berlaku universal. Oke? Tergantung, ya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung beberapa faktor. Nah, jadi di sini dikali dengan 20, kita kalikan dengan 20, sehingga dapat hasilnya adalah 6 Newton. Kemudian dengan cara yang sama persis, hanya berbeda angka saja, FK2-nya berarti 0,3 dikali dengan 30, hasilnya berapa? Hasilnya 9 Newton. Mudah kan, ya? Sebetulnya fisika itu tidak seseram yang dibayangkan, tidak sesulit yang dibayangkan, meskipun memang diakui tidak mudah juga, tapi kalau adik-adik belajar sebetulnya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, ya. Hitungannya juga seringkali sederhana seperti ini. Kemudian gaya gesek untuk gaya gesek yang terjadi pada balok yang ketiga berarti sama dengan 0,3 dikali dengan gaya normalnya. Gaya normal yang terdiri pada dia, yaitu 12 gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah mendapatkan semua gaya geseknya. Nanti tinggal di total saja, ya. Gaya gesek totalnya sekian. Nah, sekarang di sini kan dia bergeraknya
gayanya ke sebelah kiri. Ya, kita kan tahu bahwa F sama dengan M kali A. F adalah besaran vektor. Sekarang saya tuliskan di sini. F sama dengan M dikali dengan A. F adalah besaran vektor. Gaya adalah besaran vektor, punya nilai dan arah. Arahnya ke kiri, besarnya tadi berapa F? Besarnya itu adalah 50 Newton ya. Nah, sedangkan massa adalah besaran skalar. Massa itu besaran skalar, kemudian A percepatan besaran vektor. Jadi kalau skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya vektor. Ya. Nah, di sini apakah F-nya itu dengan si A-nya searah atau tidak? Itu tergantung dari nilai M-nya, negatif atau positif, seperti itu. Tapi kan tidak pernah ada namanya massa itu negatif ya, massa selalu positif. Tidak ada massa negatif, seperti halnya waktu. Oleh karena itu, maka bisa kita pastikan, sudah sangat jelas di sini bahwa percepatannya searah dengan si gayanya, gaya total ya, gaya totalnya seperti itu. Dan di sini kan memang kita kan memang tarik ke kiri, jadi ekspektasinya juga bergerak ke kiri dong. Itu common sense aja ya, tidak terlalu sulit kan. Nah, jadi otomatis A-nya ke kiri. Itu logika sederhana saja, tidak perlu dibuat rumit. Oke, jadi A-nya sudah jelas ke kiri. Nah, sehingga dengan demikian, karena resultan gayanya ke kiri, ya, M kali A-nya itu totalnya ke kiri, maka semua gaya yang searah dengan dia, yang ke kiri, itu akan bertanda positif, dan yang ke kanan negatif. Jadi, ke kanan itu bisa positif, ke kiri bisa negatif, dan sebaliknya, itu tergantung kasusnya ya. Kita tidak bisa pukul rata semuanya seperti itu. Untuk kasus ini ya berarti ke kirinya yang negatif, seperti itu ya. Oke, jadi sigma F sama dengan M dikali dengan A. Boleh ditulis sigma F, boleh ditulis F, intinya sama saja, tapi di sini mungkin supaya tidak membingungkan, lebih tepat kalau ditulisnya sigma F, karena kalau ditulis hanya F saja, itu bisa ambigu dengan apa? Dengan F yang ada di sini. Oke. Jadi pandai-pandai kita menggunakan notasi ya, agar tidak menimbulkan ambiguitas. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi di sini kita meninjau sistem ini secara garis besar. Kita memandang ini semua sebagai satu sistem, sebagai suatu kesatuan, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya sih di sini karena masanya ada 3, nanti sigma F itu sebetulnya M1 dikali A1 plus M2 kali A2 plus M3 kali A3. Seperti itu. Tapi kan kita juga tahu ya di awal bahwa mereka, balok 1, 2, dan 3 itu bergerak barengan. Dengan asumsi-asumsi seperti yang di video sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi asumsinya adalah talinya tidak lentur, dan seterusnya. Sehingga mereka bergerak dengan kecepatan yang sama ketiga balok ini, dan juga otomatis dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, kita tidak lagi mendikotomikan atau membedakan antara A1, A2, dan A3. Mereka semua sama, sehingga kita menyebutnya cukup A saja. Gitu. Maka karena mereka semua sama, masanya pun digabung di jumlah. Kalau A-nya berbeda, tentu nanti ada pemisahan massa, ya, M1A1 plus M2A2 plus M3A3, tetapi karena A-nya sama, jadi kita buatnya sigma M dikali dengan A. Nah, seperti itu. Oke? Kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan, F-nya ke kiri kan, di sini ke kiri itu kita asumsikan, kita anggap positif, seperti itu karena memang emang bergeraknya ke kiri kan, seperti itu. Jadi kita buat positif yang ke kiri. F, gaya yang ke kiri kita buat positif, yang pokoknya yang searah dengan pergerakan benda atau percepatannya kita jadikan positif ya. Lalu gaya gesek bagaimana? Nah, gaya gesek itu
dimanapun itu selalu melawan kecenderungan arah gerak benda. Si bendanya bergerak ke kiri, berarti gaya geseknya kemana? Ke kanan. Jadi di sini dia dikurang dengan F gaya gesek FK1 ya, gaya gesek yang bekerja pada balok pertama dikurang dengan gaya gesek yang bekerja pada balok kedua, kemudian dikurang dengan gaya gesek yang bekerja pada balok ketiga. Gaya gesek kinetik tentunya, karena gaya gesek ini terjadi ketika si benda ini bergerak. Oke, dan inilah analisa resultan gaya pada arah horizontal. Kalau pada arah vertikal tadi kita gunakan hukum pertama Newton ya, sigma Fy sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan, itu setimbang statis. Tetapi dalam arah horizontal kita gunakan hukum kedua Newton. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, ini sama dengan apa? Sama dengan M1 plus M2 plus M3 lalu dikali dengan A, dengan percepatannya. Ya. Tadi kan F-nya 50. F-nya 50. Nah, dikurang dengan berapa? Dikurang dengan FK1-nya berapa? 6 ya. 6 dikurang dengan 9. Nah, ini boleh juga 6 kurang 9 kurang 12. Ini boleh juga kita tuliskan menjadi seperti ini. Di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut ya kenapa bisa begitu, karena itu materi yang sangat basic. Mungkin ya silakan adik-adik review kembali materi matematika SD. Intinya seperti itu ya. Nah, sini saya menjelaskan fisika SMA-nya saja. Jadi kalau ada yang di antara adik-adik kebetulan ada yang bingung kenapa bisa seperti ini, silakan kembali review matematika SD. Baik. Di sini M1-nya 2, kemudian M2-nya 3, dan M3-nya adalah 4. Lantas ini semua kita kalikan dengan si percepatannya. Nah, dari sini kita dapatkan 6 tambah 9 tambah 12 itu kan 27 ya. 50 kurang 27, 23, betul? Kalau saya kurang teliti dan ada salah hitung, mohon koreksinya. Silahkan tuliskan koreksinya di komen. Dengan senang hati, nanti saya akan edit. Kemudian 2 tambah 3 tambah 4, 9 ya. 9 lalu dikali dengan A. Nah, sisanya hanya ketelitian saja. Ini hitungan mudah, sisanya hanya hitungan SD saja. Tinggal soal teliti atau tidak. Jadi A-nya adalah 23 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 2,555 dan seterusnya. Jadi kalau kita bulatkan sampai 2 digit di belakang koma, menjadi 2,56 meter per second kuadrat. Nah, terjawab sudah untuk bagian yang pertama. Seperti itu. Silakan dicatat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, pertanyaan yang pertama itu berapa tegangan tali? Berapa percepatannya? Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah, berapa tegangan talinya? Seperti itu. Oke, di sini seperti yang adik-adik bisa lihat, talinya ada 2, ya. Sebetulnya ada 3, oke, kita bisa katakan 3, tapi intinya tegangan tali yang ditanyakan itu adalah tegangan tali yang menghubungkan balok 1 dengan balok 2, dan tegangan tali yang menghubungkan balok 2 dengan balok 3, seperti itu. Nah, besarnya berapa? Ini seringkali, soal seperti ini seringkali muncul, sangat tipikal, seringkali muncul di tes masuk perguruan tinggi. Kita belum tahu nanti apakah untuk SNBT 2024
sistemnya masih sama seperti dulu, hanya TPS, atau tidak karena setelah Pilpres kemungkinan ganti menteri, mungkin ganti kebijakan, tidak menutup kemungkinan eh, sistemnya kembali seperti dulu. Ya. Jadi masih 50-50, mungkin kembali seperti dulu, di mana fisika, kimia, biologi ada di tes masuk PTN, tapi mungkin juga tidak, mungkin seperti saat ini, masih 50-50. Kita tidak ada ruginya juga kita belajar fisika ya, kalau kita mau mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, karena beberapa, bahkan di edisi terakhir pun beberapa perguruan tinggi masih mengadakan ujian mandiri yang dalam formatnya itu ada ujian fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Jadi sebaiknya persiapkan diri saja. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan menghitung besarnya tegangan tali di antara masing-masing balok. Baik, untuk bagian yang ini kita punya balok 1 dan ini balok 2, lantas ini balok 3. Kita misalkan beri nama yang ini sebagai T12. T12 atau T21 ya terserah ya, itu tidak terlalu penting. Intinya seperti itu. Tegangan tali antara balok 1 dan balok 2, kemudian antara balok 2 dan balok 3, misalkan kita beri nama T23 atau T32, terserah, sama saja. Itu tidak terlalu substantif. Oke, kita akan menghitung dulu, misalkan antara tegangan tali antara balok 1 dan balok 2. Jadi, di sini kita punya balok 1, lantas di sini ada gaya tarik. Kemudian di sini ya adalah, sebut saja misalkan T12 atau T21, terserah, gaya tegangan tali antara balok 1 dan balok 2. Kan kita beri nama T21. Dan ada gaya apa lagi yang bekerja? Tentunya kita sedang membahas gaya-gaya dalam arah horizontal ya. Kalau vertikal sudah selesai pembahasannya. Analisa gaya-gaya pada arah vertikal sudah selesai, sudah tamat. Jadi kita ke menu utamanya, ya ini analisa gaya-gaya pada arah horizontal. Jadi tentunya di sini ada gaya gesek kinetik 1. Nah, seperti itu. Dan dia bergeraknya ke kiri. Jadi nanti yang searah dengan itu kita beri tanda positif dan sebaliknya. Baik. Jadi kan sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini F-nya, tolong bedakan antara F dengan sigma F ya. Kalau F di sini hanya khusus gaya tarik yang ada di sini, 50 Newton tadi, tetapi kalau sigma F itu artinya resultan gaya secara keseluruhan, resultan gaya secara overall. Oke. Jadi di sini F dikurang dengan T21 dikurang dengan FK1 karena arahnya berlawanan, sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan saja angkanya. F-nya adalah 50 dikurang dengan T21
dikurang dengan gaya gesek kinetik 1 tadi berapa? Gaya gesek kinetik 1 besarnya adalah 6 Newton ya. 6 Newton. Besarnya adalah 6 Newton. Kemudian ini sama dengan M1 dikali dengan A. M1-nya 2. A-nya adalah berapa tadi? Si A-nya? A-nya adalah 2,56. 2,56. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dari sini hasilnya adalah, ini hanya hitungan dasar ya, jadi adik-adik pasti bisa semua. T21 atau tegangan tali antara 1 dan 2 berarti hasilnya sama dengan 38,888 dan seterusnya Newton ya. Jadi kita bulatkan menjadi 38,89 atau 38,9 Newton. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung tegangan tali yang satunya lagi, yang menghubungkan antara balok kedua dengan balok ketiga. Nah, untuk menghitung T23, T32 atau apapun itu namanya, ya pokoknya itu bisa dihitung dengan menganalisa atau membuat diagram benda bebas untuk balok kedua maupun untuk balok ketiga. Hasilnya pasti sama. Sepanjang nggak salah ngitung dan sepanjang caranya betul, mau lewat balok 2 atau lewat balok 3 sama. Karena T23 itu bekerja pada balok 2 dan pada balok 3. Jadi yang kita analisa itu sama ya, hanya soal menganalisanya dari mana kan begitu. Oke, misalnya kita akan hitung dari balok 3 karena lebih sederhana ya. Kalau balok 2 kan dia berhubungan dengan 2 tali, balok 3 hanya 1 tali sehingga akan lebih sederhana. Oke, seperti itu kira-kira. Silakan adik-adik catat dan sambil pikirkan juga bagaimana langkah selanjutnya. Balok ketiga. Pada balok ketiga ini, yang pasti bekerja T23, ya, utama T23. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, bagaimana cara kita menentukan arah tegangan tali? Begini, kita bayangkan saja, kita misalkan masih anak-anak, kemudian kita naik kereta-keretaan ya, yang terbuat dari kardus, kita naik kardus ini, kemudian ditarik. Kalau anak kecil pasti senang ya, naik kardus ditarik sama kakaknya atau omnya atau orang tuanya gitu, ditarik. Nah, antara kotak 2 dan kotak 3 itu ada tali. Kalau ditarik ke sebelah kiri sini, kita yang di kotak 3, kita merasa talinya tegang kemana. Nah, itu aja ya cara berpikirnya. Logika kita dan intuisi kita langsung tahu, oh talinya tegangnya ke sebelah kiri gitu, atau kalau kita duduk di sini berarti ke sebelah depan. Adapun bagi si balok 2 sebaliknya, bagi si balok 2 justru si talinya terasa tegang ke kanan ya, atau bagi yang ada di balok 2 berarti ke belakang ya, talinya tegangnya ke sana. Tapi besarnya sama, meskipun memang arahnya berlawanan. Arah itu kan tergantung perspektif juga. Kita melihatnya dari perspektif balok 3 misalnya. Oke, kemudian ada gaya apa lagi yang bekerja di sini? Gaya apa lagi? Tentunya gaya gesek kinetik FK3. Nah, inilah gaya-gaya yang relevan yang kita analisa untuk balok ketiga. Inilah diagram benda bebasnya. Kalau yang gaya-gaya lain dalam arah vertikal misalnya itu sudah tidak relevan lagi, meskipun kita menggunakan itu juga awalnya ya untuk sampai ke sini untuk menghitung gaya kinetiknya, tapi sudah tidak relevan ya
secara langsung tidak ada relevansinya. Secara tidak langsung ada, tapi secara langsung tidak ada. Baik, jadi kembali kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Ini bisa dikatakan rumus sakti lah ya untuk mekanika, khususnya bab dinamika partikel. Tentu berlaku juga untuk bab-bab yang lain. Terlebih bab di sini ya. Oke, dan jangan lupa pergerakannya adalah ke kiri. Percepatannya ke kiri. Sehingga T23 bertanda positif, kemudian FK3 bertanda negatif karena berlawanan arahnya dengan si A. Oke, di sini M-nya tentunya M3 dan A-nya sama seperti yang tadi. Oke. Jadi kalau kita hitung T23 dikurang dengan berapa tadi FK3? Tadi kita sudah menghitung di muka. FK3 besarnya adalah 12 dan M3 besarnya 4. Kemudian dikali dengan 2,56. Nah, jadi kita dapat T23-nya adalah 12 plus 4 dikali dengan 2,56. Hasilnya 22,22 Newton. Oke, seperti itu. Baik, saya kira untuk soal ini cukup itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya harap video yang saya buat ini bermanfaat buat adik-adik semua, bermanfaat banyak buat adik semua, dan ya silakan adik-adik like, comment, share, follow, dan subscribe agar teman adik-adik yang lain bisa juga mendapatkan manfaat yang sama dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai jumpa di video-video matematika, fisika, dan kimia baik selanjutnya bersama saya, Januar. Bye.